Halo guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kali ini saya mau bikin konten terkait seputar alat musik biola ya guys. Jadi sekaligus juga ini mungkin ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang masih pemula banget. Jadi bukan bukan yang udah mulai ya, tapi pemula banget. Pemula banget itu adalah orang-orang yang ingin bermain biola, benar-benar ingin bermain biola, tapi dia benar-benar belum pernah main biola ya. Jadi bukan bukan orang yang sudah main biola, bukan. Nah, jadi gini guys, sebelumnya saya pengen ngomong dulu bahwa sebenarnya biola ini adalah biola yang saya beli itu murah guys di online. Kalau nggak salah sekitar 400-an ribu nih satu paket ini guys. Udah dapet tasnya juga guys, murah banget. Jadi sebenarnya kata orang ala bisa itu karena biasa guys. Kalau teman-teman memang udah punya darah musik gitu ya, maksudnya darah nada yang bisa kalian mungkin dulunya bisa main musik atau mungkin tahu nada atau gimana gitu. Ketika kalian itu ingin bermain alat musik apapun ya sebenarnya itu akan dipermudah dengan kalian punya basic itu gitu. Saya dulu gitu juga guys. Mungkin kalau teman-teman hari ini pemain gitar, pengen main biola itu saya jamin bisa guys main biola. Tapi kuncinya cuma satu, ala bisa karena biasa. Itu aja guys kuncinya. Nah, jadi gini guys, maksud saya guys. Jadi kalau teman-teman ingin memulai pemain biola, teman itu bisa beli alat biola itu yang murah yang seperti saya ini lakukan. Karena memang rata-rata kalau misalkan alatnya itu yang murah, kita itu kan jadi apa ya? Kita nggak takut lah mainnya gitu kan. Terus kita kalau rusak juga kita ganti lagi gitu kan perangkatnya. Seperti kita mulai dari yang pembahasan pertama ya guys. Ketika saya membeli biola ini guys, untuk di biola ini ada yang namanya ini nih, apa sih namanya nggak tahu lah, pokoknya inilah ya. Ini sebenarnya nggak dipasang di sini guys, kita yang masang sendiri guys, saya yang masang sendiri lah gitu. Jadi ini sebenarnya untuk mengukur jarak ya, tuh dari sini ke sini ya. Jadi kalau semakin mundur, ini semakin turun guys. Kalau kita mundurin ke sini, dia akan turun. Terus kita kemajuin dia makin tinggi nih. Kalau kita majuin makin tinggi kan ke sini gini. Jadi apa? Makin tinggi tuh. Dan sebenarnya itu ada aturannya ya. Dan saya juga masang juga ini masang-masang aja. Tuh ada bekasnya tuh yang saya gagal tuh. Baretan saya gagal. Dan ini sebenarnya ya kalian coba-coba aja lah kalau kalau ini nanti mengerti sendiri lah ya. Dan kalau kata saya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu beresiko ya. Pokoknya coba-coba yang namanya juga kita belajar gitu kan, coba aja dulu melakukan sesuatu. Terus di bagian biola ini ada yang namanya penyetelan guys. Di sini juga ada dua ya penyetelan tuh ya, di bagian belakang sama di bagian depan nih ya. Jadi fungsinya itu begini guys, maksudnya kalau teman-teman itu nyetel awal dia di sini dulu nih, misalkan nyetelnya di D. Nah, kita udah hampir D dikit, udah hampir mirip, udah hampir ke D ya, belum belum gede misalkan masih D crash gitu ya. Untuk nepatin D-nya itu kita pakai ini, guys. Nih, kita naikin dikit, dan itu kita tes. Kalau misalkan ada kunci apa? Kunci di HP itu untuk ngecek ngecek apa? Kalau teman-teman bisa ngecek nada D lewat HP, itu bisa kita cek dengan cara begitu. Kita hidupin, kita misalkan kita udah setel ya, sudah sedikit lagi nyampe ke nada nada D misalkan gitu. Nah, ini untuk nepatin ke D-nya. Kita tak naikin dikit atau kita turunin pakai ini, guys. Jadi fungsinya ini kan hanya sedikit, guys. Penyetelan kekurangannya aja. Jadi nggak bisa signifikan. Karena ketika dipaksa sampai dalam, ya ini mentok, guys. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini mau sampai berapa juga bisa ini. Cuman ini biola saya turunin nadanya guys, nggak bukan di E ya, saya turunin di D karena waktu pas saya nyetel di E itu ini kenceng banget dan sepertinya itu takut putus ya. Mungkin kalau talinya yang bagus mungkin bisa lah ya. Ini cuman talinya kan tali bawaan, tali senar bawaan dan kayaknya keras gitu. Ini udah keras nih, ini aja udah keras banget nih.
Dan begini guys, sebenarnya ketika kalian mau memulai dan ini bisa disetel guys. Ini adalah bow. Seperti yang telah saya bahas di konten sebelumnya, ini adalah bow, alat penggesek untuk di senar biolanya. Begini ya nanti ya. Nah, kita gini-gini nih. Nah, di sini yang geseknya ya, bukan di sini. Di sini guys. Dan bow ini yang asli terbuat dari bulu kuda atau bulu hewan lainnya lah ya. Dan bow ini pada saat kita beli kondisinya itu masih kendor guys. Bow ini kendor. Jadi cara nyetelnya itu di sini guys. Kita tarik. Kita tarik seperti ini. Lama-lama dia akan kenceng. Tapi walaupun dikencengin juga, tetap aja dia nggak seperti kenceng kayak senar yang paling kenceng itu, enggak, tetap aja segini. Intinya ketika ngencengin juga kalian sambil ngetes digesekin ke sini. Kalau misalkan udah dapet ya nggak usah dikencengin banget gitu. Dan di ujungnya juga seperti ini, hanya dikunci ya. Tapi ini nggak pernah saya lepas dan bawaan masih seperti ini guys, dan pegangannya juga seperti ini. Dan kalau megang itu seperti ini guys. Biasanya orang-orang itu megangnya begini. Ini yang dipegang di karet ya. Ada campuran karetnya. Jadi untuk pegangannya gini. Nah ya, megangnya seperti ini. Dan kita gesek seperti ini. Biasanya begitu ya. Malumlah saya kan bukan dari kursus biola ya. Jadi ini sambil mempelajari orang-orang aja. Tapi kita coba nekat belajar sendiri gitu. Dan alhamdulillah saya bisa belajar sendiri. Terus guys, kalau untuk kalian yang pemula ya, kalau misalkan kalian itu ingin main biola, ya beli aja yang murah. Itu ketika kita beli biola ini, kita udah dikasih rosin ya. Rosin ini, kalau ini saya udah beli. Tapi yang awalnya itu saya udah dikasih, dibawain dari biolanya. Rosin ini adalah seperti yang kemarin saya bahas di konten sebelumnya, bahwa rosin ini adalah sebenarnya getah yang kalau digesekin ke bau ini akan menempel nanti di sini. Rosin ini akan nempel di sini ya, di bau ini. Dan ketika bau ini dipakai untuk menggesekkan senar di biola, maka biolanya itu jadi lengket. Dan itu yang menyebabkan biola ini tidak fales. Ya, yang membuat fals itu ada dua ya, ada kemungkinan ya. Satu, cara mainnya. Yang kedua adalah senarnya memang lagi fals karena nggak nyetel gitu kan. Dan untuk kalian yang ingin mencoba main biola, di sini ada yang namanya alat yang sudah terpasang dari sejak beli ya. Belum saya lepas-lepas dari awal. Ini adalah tempat dudukin dagu kita. Dagu kita di sini, dan nah di sini tempat leher kita, jepit leher, Pak. Leher kita masuk sini, nih dagu kita di sini. Ini kalau orang-orang itu biasanya dimodif, guys, di bagian sini. Dikasih busa apa dikasih apa gitu, digantilah, intinya dia supaya nyaman ketika dagunya itu nempel di sini gitu. Jadi nggak capek dan nggak sakit gitu. Dan sepertinya demikian ya. Terus saya kasih tanda seperti ini, guys, di bagian atas ini. Ini sebenarnya bagus untuk pemula ya. Jadi kalian kalau ingin belajar itu memang harusnya dikasih stiker di bagian bagian seperti ini. Tujuannya adalah supaya kalian nggak meleset ketika main. Karena main biola itu tidak menggunakan griff. Beda dengan gitar ya. Kalau gitar itu kan ada griff di sini. Ya, banyak ya. Jadi kita itu main tinggal mencet aja gitu. Kalau biola ini kita nggak nyari nada, guys. Mainnya itu nyari nada. Di mana posisi E, di mana posisi G, A. Di sini tangan kita harus pas. Ini kalau misalkan slip dikit, kita nggak pas, itu pasti fals mainnya. Jadi memang benar-benar dituntut untuk benar-benar paham dengan biola yang biasa kalian main. Makanya kalau orang main biola untuk tampil di di acara tertentu ya, mereka itu nggak berani untuk minjem biola orang lain, karena kata orang bukan setanganan atau biasa dipakai. Nah kondisinya seperti itu, kalau misalkan dipaksain itu bisa kacau mainnya, guys.
Oleh karena itu, rata-rata orang-orang kalau pengen main alat musik untuk tampil, dia bawa alat musik sendiri. Kecuali alat musik yang memang dipakai di sana itu sama dengan alat musik mereka. Bahkan standarnya kadang-kadang beda ya. Mungkin setelannya di mana, ada putaran di sini atau di mana gitu, kita nggak tahu. Makanya sangat beresiko ketika minjem alat musik yang ada di panggung. Lebih baik mereka cari amannya adalah bawa alat musik sendiri dari rumah. Itu hanya sebagai contoh aja guys. Jadi alat musik kalian itu akan menentukan kualitas kalian main. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian ingin belajar main biola, kalian bisa memulai dengan main biola yang seperti ini, yang murah, yang ya gitulah, murah tapi kalian bisa sambil belajar, dan ini tidak kalah juga suaranya. Kalau untuk yang pemula ya cukup lah gitu, nggak usah terlalu bagus-bagus. Karena kalau misalkan udah bisa di yang ini, tinggal kalian pindah ke biola yang bagus, nanti itu mudah guys. Mudahnya itu karena tangan kalian udah terbiasa aja gitu. Jadi demikian aja guys, semoga bermanfaat ulasan terkait dengan biola ini. Kalau kalian mau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ini dulu ya, biola dulu. Dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi di konten berikutnya guys. Makasih.